Kita ini harus ingat sejarah, kita ini sudah dijajah oleh Belanda ini selama 350 tahun. Nggak ada di dunia seperti itu, gitu. 350 tahun. Nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah, begitu. Sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita. Nggak sadar-sadar, kecuali dengan kekerasan. Ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik, ya, seperti Habib Bahar, yaitu untuk supaya untuk melecut kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik bin Syihab yang selain Habaib? Mana di antara mereka? Nggak ada yang berani. Nah, itu salah satu rahmat. Kalau nggak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini. Jadi alhamdulillah ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu ada murid kami ya, dan bahkan sempat saya waktu dia keluar, telepon saya pada sore harinya, dan dia bilang, Beb, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya. Ya sebetulnya bukan dia yang memerintahkan mereka untuk menyambut ya, wallahualam, tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar, sehingga mereka itu banyak berkumpul ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu. Dan dia katakan, saya sempat berpesan kepada dia, Beb, ente sudah di penjara sekian lama, tolong lebih arif, lebih bijak, berdakwalah dengan siasat, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad. Anda sama antum mungkin sama ya. Dakwanya caranya lemah lembut gitu. Ada orang yang nggak bisa. Dia tuh nggak tahan. Melihat sebuah kemungkaran itu tidak tahan. Melihat sebuah kezaliman itu tidak tahan. Dan insya Allah yang lemah lembut pun di antara ulama juga seperti itu. Cuma caranya beda. Kita merangkul. Tapi ada yang memukul. Gitu. Kalau nggak ada yang memukul, semua merangkul, kita jadi babu terus. Jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini, yang dikatakan Nabi SAW, afdul jihad kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka akhirnya kita dosa semuanya. Karena kan amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus dilaksanakan. Yang punya tangan dengan tangannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang punya harta dengan hartanya, yang nggak bisa ya udah dengan hatinya gitu loh. Jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran. Kalau tidak kita dosa semuanya gitu loh. Artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita, Beb Ahmad. Nah, kita ini melemah lembut. Kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah lembut. Tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang. Nah, mungkin kita nggak dimusuhi gitu. Nah, jadi lebih berat seperti beliau. Nah, jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya. Jadi harus ada. Oleh karenanya di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut. Salah itu dengan cara lembut. Harus ada kekerasan juga. Karena Pak setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan. Nah, kalau seumpama yang semacam itu tidak dibenarkan, ya, dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagai, loh kenapa di penjara itu harus ada kekerasan? Kenapa harus ketika investigasi itu harus ada kekerasan? Kalau memang tidak boleh. Nah, ini kan juga untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menjadikan orang itu baik kembali, pembinaan katanya di penjara pembinaan. Nah, ini kan juga pembinaan anak kita. Harusnya seperti itu dong. Jangan cuma ambil satu-satunya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani, kita ini nggak tampak, nggak kelihatan. Gitu. Jadi jazakallah khair, Habib Rizik, ya, Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua, ya. Dan kita harus menyikapi segala hal itu, ya. Jangan cuma dengan hawa nafsu, jangan. Nah, tapi kita sebagai habaib kita sudah sadar. Karena apa? Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, al-habaib fi kulli waqt mabghud wa mahbub. Jadi kita ini harus siap. Di setiap saat itu ada yang benci sama kita, ada juga yang cinta kepada kita. Jadi kita nggak ada tuntutan. Tuntutan kita cuma satu, Allah ridho, Rasulullah bangga dan senang dengan cucunya. Masya Allah Habib. Baik teman-teman, kalau boleh menyimpulkan nasihat yang luar biasa dari Habib kita, bahwa ada saatnya kita memang boleh lembut, ada saatnya kita memang boleh keras. Kita butuh sosok yang lembut, kita juga membutuhkan sosok yang tegas, tapi dalam kebenaran. Ya, ibarat menanam pohon ya, Beb. Nggak semua pohon itu hanya perlu pupuk. Kadang-kadang perlu penyemprot hama, Beb. Betul, ada pohon karena tanahnya subur, cukup ditanam, nggak usah dipupukin, dia bisa berbuah. Ada yang nggak bisa, perlu pakai pupuk biar cepat dia berbuahnya. Ada yang sudah pakai pupuk, Beb, masih juga nggak mempan, harus pakai pembasmi hama. Nah, apalagi sekarang ini di Indonesia udah banyak hama-hamanya, Beb. Jadi memang harus ada pembasmi yang bisa mengusir
segala bentuk keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka saya pribadi sependapat dengan Habib bahwa memang kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini di saat zaman ini sudah luar biasa. Bukan lagi bicara soal benar salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bukan semua habaib menjadikan sebuah patokan. Habaib siapa? Habaib yang berkiblat kepada kakek moyangnya. Seperti siapa? Habib Zain bin Smith di Madinah, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekkah, Habib Umar bin Hafid di Tarim, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Di Indonesia gimana? Indonesia seperti Habib Rizik bin Syahab. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda, saya caranya beda dengan FPI. Tapi saya untuk tidak menyenangi, tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Saya nggak seperti itu. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa ngeliat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Kalau saya ini sudah S3, setan itu S-nya sudah ribuan, Pak. Jadi kita ini tahu setan itu karena masuk lewat lembut, harus obatnya apa? Keras. Kadang-kadang apa? Setan masuk lewat keras, dilembuti. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi saya beda caranya. Saya nggak ikut FPI. Saya berapa kali saya mau diangkat. Bahkan kalau semua saya mau, mungkin Habib Alwi kalah saingan sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Bukan saya nggak setuju. Saya sudah sibuk dan saya dilarang untuk masuk ke dalam sebuah struktur. Kenapa? Saya punya abah baru punya komitmen. Kalau kita pegang tugas harus maksimal dalam tugas itu. Jangan sampai gitu pecah-pecah. Itu maksudnya. Jadi bukan saya tidak setuju. Tidak. Dalwa itu kalau pama tidak mendukung, berarti dalwa ada apa-apanya dengan keimanannya dan ketakwaannya. Apa yang jelek apa? Yang jelek itu apa? Daripada Habib Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Habib Rizik, wah nanti difitnah, dijauhi. Nggak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan?